Gazi, Mas Isa. apa kabar sih? Alhamdulillah baik Mas, sehat. Oke, pertama-tama ya selamat lah ya, udah lulus ya, akhirnya lulus juga ya. Saya nggak, Alhamdulillah. mungkin banyak adik kelas dan kakak kelas atau teman-teman seangkatan, wah Gazi nih ngeduluin gitu kan. Nomor berapa di angkatannya sih? Nomor 7 Mas. Nomor 7 Benar, ya, nomor wah 7. CR7 ya. Siap saya Bang. 7 ya. Nah, ngomong-ngomong kuliah sih kan, eh, Gazi ini kan dicap sebagai mahasiswa paling santuy ya kan. Nah, santuy mungkin dalam tanda kutip ya kan. Mungkin istilah kasarnya itu kan, wah mungkin malas kuliah gitu kan, sukanya ngegame, sukanya begadang ya kan. Nah, itu gimana sih awal-awalnya kan? Kenapa sama temen-temen, wah Gazi ini terlalu santuy gitu kalau kuliah, gimana? Jadi awalnya aku kan kuliah Mas. Nah, aku dulu sering titip absen gitu, males kuliah. Terus ya setiap hari kerjaannya nongkrong, begadang, main game. Bucin, Bucin ya. juga, ya itu salah satunya sih Mas. Bucinnya jangan dihilangin sih. Iya, bilangin betul betul. Nah, dari situ kayak udah terlalu nyaman sama dunia luar gitu Mas. Nah, makanya kuliah jadi males, sering titip absen. Nah, dari situ mungkin jadi teman-teman tuh nganggep kayak wah ini mah kuliah kayak cuman main-main doang, santuy paling santuy banget sih orang Ya, ini santuy gitu. banget ya. Ha. Gitu sih. Itu waktu zaman-zaman belum online ya. Zaman belum online. Ya, mungkin kalau akan berbeda nggak sih kalau zaman sekarang nih kan, setelah Gazi mungkin nggak ada kuliah ya kan, tapi ada pandemi nih kan. Nah, kuliahnya itu dengan sistem online semua. Nah, kira-kira akan berbeda lagi nggak sih untuk pemahaman Gazi ketika kuliah offline dengan kuliah online? Apakah lebih malas ketika akan kuliah online gitu? Kalau menurut aku ya Mas, kalau online Iya. justru malah nggak ketahuan Mas. Nggak ketahuan, ya? Soalnya yang penting kita masuk, entah kita udah masuk, kita di belakang mau tidur, makan, ngomel, ngapain, main game, kita kan nggak tahu. Teman-teman nggak ada yang tahu. Yang penting intinya wah ini anak ini sering hadir, ya gitu sih. Berbeda ketika kuliah Offline. ya, titip absen ke teman ya, langganan teman. Siapa sih yang sering dimintain tolong sih? Apa semua teman satu kelas atau teman main saja di angkatan? Kadang kalau yang teman main sih Mas, jadi Teman main. aku PC dulu. Nah kalau nggak balas cari yang lain. Terus kalau nggak balas lagi, baru terakhir di grup angkatan. Nah gitu. Terus kalau ada tugas gimana? Kalau tugas, Kalau ada tugas? kalau tugas sih biasanya keluar dulu ya. Kayak temen ngerjain duluan nih. Iya. Nanti tinggal lihat. Tinggal lihat, dikoreksi nggak kira-kira? Sebagian ada, tapi kalau emang udah pusing, udah buru-buru nih, lah udah bodo amat ya, yang penting selesai ya. Pada saat itu. Berarti memang ada bedanya ya, mungkin kalau kuliah online offline itu sama temen titip absen kelihatan ya, wah ini anak ini kok nitip absen terus gitu kan. Mungkin ada sebagian teman-teman Gazi yang kaget ya, wah ini anak sering kuliah titip absen gitu tapi lulus duluan. Ji, mungkin sedikit sharing ya sih ya. Gimana ceritanya sih ini mahasiswa santuy ini bisa lulus cepet ya kira-kira ya dengan IPK berapa sih? IPK Ya. kecil Mas. 1 koma. Aduh, jangan dong, enggak. Malu-maluin namanya. Aduh. Berapa sih? Tembus 3? Lebih Mas. Oh ini lebih. Lebih. Berapa? Ya, kelasnya sih 347 sih Mas, 3,47. Iya. Wah, 0,3 lagi kumlot ya sih. Iya, Mas. Nah, skala 4 kan ya? Iya, Belum 5 tahun kan? belum. Ya, kalau dalam skala 4 ya, itu kayaknya masih dianggap kumlot ya, atau nggak tahu kalau memang kumlot 3,5 tahun atau 4 nggak tahu. Kalau di Unsur setahu saya 5 tahun Mas, masih di bawah 5 tahun Di bawah 5 kumlot. tahun ya, Tapi skala dengan 4 ya. dengan syarat IPK 3,5 gitu. 3,5 ya, 3,5 ke atas ya. Wah, hampir saja ya sih ya. Mungkin kalau kumlot ini sama orang tua minta mobil baru kan, nah, langsung dibelikan sih kan. Ya. Orang tua gimana sih?
setelah lulus gitu, kaget nggak kira-kira? Ya sebenarnya dibilang kaget sih kaget Mas, karena Ya. ya di rumah juga tiduran doang kan. Iya. Kalau di rumah kalau lagi gabut kadang suka disuruh coba sana lah cari kerja biar jangan tiduran terus. Oh, gitu. Cari kerja. Terus kadangnya bantuin orang tua nyapu ngepel gitu kan. Nah, kira-kira sedikit sharing nih buat teman-teman mahasiswa yang lain ya, yang di luar sana ataupun yang menonton podcast ini nantinya. Gimana sih ceritanya ketika mahasiswa santuy ini bisa lulus dengan cepat ya dari jalan cerita perkuliahannya sih? Gimana ceritanya sih? Jadi pada saat itu kan emang yang waktu awal-awal itu yang aku yang lagi malas-malasnya itu loh Mas. Iya. Nah, kebetulan kan apa ya, pada saat itu Mas Yusuf juga masih baru kan. Iya. Nah, masih baru di sini. Nah, Mas Yusuf kan ngechat kan, Gazi di mana gitu. Nah, dari situ aku tuh nganggep kayak ini kok dosen baru care banget sama aku gitu kan. Nah, makanya ini aku pengen nanya Mas sebetulnya di podcast ini nih. Alasannya tuh apa gitu Mas, kan care sama aku gitu loh. Oke, mukamu kasihan aja sih. Aduh, kasihan. Mukanya, oh ini anak ini mukanya melas banget ya. Jadi gini sih, sebelum saya jadi dosen lama ya, setelah saya jadi dosen, saya punya istilahnya cita-cita, bukan cita-cita ingin jadi orang kaya, punya apa ya, bukan. Ya jadi sebenarnya ada pengen jadi orang kaya kan. Siapa yang gak mau sih Mas? Lihat Gazi pakai motor Supra, saya pakai mobil kan, wah tabrak aja nih. Nah, di situ saya punya cita-cita yaitu istilahnya ingin membantu gitu. Jadi dosen itu sebenarnya gampang ya untuk membantu mahasiswa agar bisa lulus cepat gitu kan. Ya, tapi mungkin orang punya cara masing-masing ya. Ada yang misal cuek ya, punya bimbingan tapi cuek ya, ada gitu. Saya juga pernah dulu punya dibimbing ya, tapi dosen itu yang nggak pernah menanyakan progres. Kalau mahasiswa ngilang ya sudah gitu, ngilang saja. Dosen itu nggak akan menghubungi sampai mahasiswa itu sadar untuk balik lagi meneruskan skripsinya gitu kan. Nah, di situ saya ingin punya cita. Nah, setelah dari situ punya cita-cita seperti itu, saya melihat kan backgroundnya Gazi ini kan waktu perkuliahan saya tidak sengaja itu menanyakan alumni mana, SMA 2 Purwokerto kan? Iya. Bukan SMA 1 ya sih? Bukan ya? Emang SMA 1 sama SMA 2 lebih favorit SMA 2 ya? SMA 2 Purwokerto? Ya udah udi lah Mas. Udah udi ya? Oke. Mungkin dalam artian Gazi itu, dalam pengertian Gazi, kayaknya lebih bagus SMA 2 kan, ya kan? Secara biasanya kan ada ranking-rankingnya kan SMA kan gitu. Nah, di situ saya punya background ya. Saya udah tahu Gazi itu backgroundnya SMA 2 Purwokerto ya. Tetapi ketika saya ingin mencari asisten dosen ya, terus saya menanyakan ke teman angkatan Gazi itu, Gazi gimana menurutmu? Kayaknya enggak deh Pak, gitu kan. Nah, kayaknya enggak berarti kan ada sesuatu, ada something di situ, ada sesuatu kan. Oh, berarti Gazi ini anaknya kurang menonjol ketika dalam hubungannya dengan akademik, ya kan. Nah, di situ enggak lah gitu. Ini anak ini alumni SMA 2 Purwokerto kan. Nah, saya yakin dia punya dia punya istilah kasarnya ya, punya otak yang encer gitu kan. Nah, tetapi ya karena mungkin laki-laki ya kan, udah kenal game, terus main nongkrong ya kan, terus cewek ya. Saya nggak ngajarin ya. udah kenal itu, jadinya kan ya sudah gitu kan. Akhirnya biasanya yang dikalahkan ya akademik, dalam artian ya kuliah sering titip absen. Mungkin nongkrongnya bukan nongkrong sama teman ya, karena temennya kan kuliah ya, nongkrongnya sama ceweknya kan. Tapi kan nongkrongnya juga malam Mas. Temennya gak kuliah. Gazi titip absen, ceweknya nongkrong sama Gazi juga titip absen kan. Wah. Aduh. Nah, dari situ ya saya mulai berempati gitu kan. Wah, ini anak ini harus
saya pegang gitu kan. Dalam artian saya pegang ya karena saya notabene nggak mau ada jarak ya antara misal dosen dan mahasiswa. Nggak mau ada yang wah saya dosen berarti saya jabatannya lebih tinggi gitu kan, nggak mau. Saya dosen, apalagi istilahnya dosen muda ya, walaupun umur saya sudah kepala 3 tapi ya saya tuh pengennya ya tetap akrab dengan mahasiswa. Disitulah saya mulai kenal Gazi ya, sering minta tolong ya kan. Nah di situ kamu juga anaknya nurut, wah ini kalau anak nurut diarahin ya kayaknya bisa gitu kan. Nah seperti itu ceritanya sih. Dan disitulah saya yakin Gazi alumni SMA 2 Pokerto ya pasti punya kemampuan gitu, istilahnya untuk bersaing dengan teman-teman yang lain gitu. Nah kira-kira diteruskan sih setelah jalan ceritanya gimana? Mulai dari situ kayak Ya. jadi kebuka juga gitu mas pikirannya gitu karena awalnya ketutup ya. betul kayak udahlah kuliah santai gitu kan, ntar juga bisa lah gitu. Nah dari situ kayak ya aku harus belajar gitu kan, harus fokus buat kuliah juga. Nah jadi kadang jadi kalau aku tuh gini mas sistemnya, emang aku tiap hari nongkrong begadang main game, tapi ada suatu hari di mana aku tuh mendedikasikan diri gitu buat full lah buat belajar satu hari ini, buat menggarap ini, buat gawe skripsi ini ya. Jadi kadang tuh aku bangun pagi karena kan emang tidur kadang habis subuh juga, baru tidur kan habis subuhan tidur. Berarti sempat subuhan ya? Subuhan dulu, ibadah nggak boleh lupa. Nah, bangun jam 9 pagi atau jam 10 pagi, terus buka laptop lah ngerjain. Kadang bisa sampai jam 12 malam. Cuman jeda ya makan, sholat, kayak gitu doang. Bener-bener full di kamar ngerjain gitu. Terus ya udah sih, selain hari itu ntar main lagi sambil nunggu revisian. Ntar ketika ngerjain satu hari gitu. Berarti tetap istilahnya walaupun santai tetap pada tanggung jawabnya ya untuk mengerjakan skripsi ya. Nah kira-kira jalan ceritanya sih ya dari awal kuliah sampai lulus ini ceritanya gimana sih? Ya, mungkin sedikit sharing ke teman-teman ya kan. Dari daftar masuk boleh daftar masuk boleh. Jadi daftar masuk gini mas, kan aku lulus tuh, kebetulan aku dapat SNMPTN kan. Jalur rapor ya. Jalur rapor, berarti kan otaknya udah encer sih. Nah, aku tuh bilang ke orang tua, "Mah, aku tuh bingung mah mau kuliah di mana dan mau jurusan apa. Terus ada saran nggak di mana atau apa gitu." Terus menyarankan apa mau? Mama juga sebenarnya menyerahkan semua ke aku karena gak neko-neko lah, terserah yang penting kamu bisa, ya udah lanjutin. Nah, aku juga bilang ya sebenarnya aku juga terserah di mana aja, aku insya Allah bisa nantinya, pasti bisa lah beradaptasi. Yang penting ini mau di mana, masuk mana dulu. Sampai H-1 aku baru daftar itu, H-1 kan SNMPTN waktu itu berapa lama gitu aku lupa. Terus H-1 penutupan baru aku tuh daftar. Nah H-2 penutupan aku tuh konsultasi sama saudara kan. Konsultasi, aku tanya tuh dari diri aku gini yang Mbak lihat kira-kira passionku di mana gitu kan. Nah, terus disaranin lah teknik geologi. Nah, itu yang ditanya itu backgroundnya apa? Dosen juga. Dosen ilmu gizi kebetulan. Oh di Unsud juga? Di Unsud. Terus dia sempat nyaranin juga di ilmu gizi gitu kan. Terus kayak serius Mbak di situ, terus tapi kamu minder gak banyak ceweknya gitu. Senang malah ya. Aduh, tapi balik lagi sih itu langsung ya udah teknik aja gitu, makanya aku daftar teknik geologi. Nah, terus diterima di situ ya? Alhamdulillah masuk, terima. Nah waktu maba itu kan kebetulan geologi juga ada yang namanya PDB gitu lah ya mas. Nah jadi di situ kayak fokus juga kepecah juga kan waktu kuliah, terus juga masih suka kebawa pola SMA yang suka main nongkrong gitu. Jadi ya kuliah terbengkalai lah kayak yang tadi diceritain gitu. Nah kuliah kayak santuy titip absen. Nah itu sampai pada titik dimana yang Mas bisa datang itu kan. Kayak itu semester berapa sih kalau yang mulai kau deket dengan ku ini? Semester
2000 berapa sih mas? 17 apa 18? 17 ya? 17. 17 tuh aku masuk kalau nggak Ya, salah. 17 semester ya. 4 berarti. Nah, Iya. alhamdulillah itu kan masih awal lah, masih 2 semester awal. Iya. Nah, dari situ itu udah mulai kayak mikir gitu yang tadi aku bilang, udah mikir, udah harus merubah lah pola. Yakin udah mikir di situ sih. Ya? Sedikit cuman goyah masih goyah. Masih tetap nongkrong ya. Itu nambah. Nah, kau kan sempet tegur juga nih kan di kuliah kan, terus jadi asisten juga kan, jadi asisten kira-kira gimana pengalaman kemarin itu? Bisa ya? Bisa. Ya alhamdulillah Kasih bisa, Mas. kepercayaan jadi asisten dosen bisa ya? Bisa. Terus ini kan waktu kemarin kan sempet ku marah-marahin kan, Ya. ngerjain skripsi. Oh iya, cerita dulu mas gini. Ya, Jadi gini mas ceritanya. Kan waktu skripsi nih. Nah, kebetulan tuh kan ya baru banget buat aku sih mas itu karena emang itu juga geofisika kan nyangkutnya. Nah, pada saat itu emang softwarenya tuh error mas. Jadi Alasan aja kali ya, Ron. enggak, serius error terus di laptopku nggak bisa. Oke. Nah, dari situ kayak aku alah gitu, Salah gitu kan. Nah, sempet kan dan 2 bulan itu kan kabur. Nah, tiba-tiba telepon kan Mas Bisa malam-malam tuh. Iya. Halo sih, anggapku, biasanya minta tolong nih. Ya, makanya tanya, di mana sih? Dengan pedenya kan jawab, lagi nongkrong mas. Langsung. Coba cari tempat yang sepi dulu buat ngomong, cari sinyalnya yang bagus. Ya. Langsung alah kan. Langsung lah di situ kan kena tegur. Gimana? Mau lulus lama apa cepet ya? Aduh. Ya mas cepet mas. Ya udah bimbingan kamu jangan hilang gitu. Siap mas. Nah, mulai dari situ aku langsung balik itu mas asli. Iya. Aku langsung balik. langsung Nongkrong sama siapa itu? sama cewek? teman-temanku Oh. kebetulan lagi nongkrong di Jaya Merah waktu itu. Oke. Nah, Oh, bukan di itu Red Door ya? Oke, jahe merah ya, bukan pintu merah Bukan ya. pintu merah. Itu Red Door itu jendela pintu merah pintu ya. merah. Ya. Nah, langsung ketika aku, aduh, aku kayaknya harus balik nih, aku ditelepon dosenku harus bimbingan besok, aku bilang gitu. Akhirnya aku balik, dari situ aku mulai ngerjain terus. Nah, itu sih mas aku bersyukur banget ada Rofik gitu yang menyarankanku tuh. Ada Rofik punya teman anak geofisika, nah kenalin aku sama dia, jadinya bisa kenal lah, minta belajar. Fisika dari mana? situ Unsut juga? Unsut. Oke. Nah dari situ aku buat belajar softwarenya itu. Akhirnya udah alhamdulillah bisa jadi dan bisa udah berjalan lagi sampai akhirnya aku selesai itu kemarin. Nah, Oke, rasanya gimana sih? seneng banget mas, Seneng banget, lega ya? Lega. Mungkin pernah kepikiran gak sih? Wah, kalau mungkin saya nggak ditegur ya, mungkin akan terlalu larut dan bisa mungkin lulus lama gitu. Pernah nggak, sempet kepikiran nggak? Sempet sih mas, jadi aku tuh kayak bersyukur banget gitu ada Mas Bisa gitu, kayak wah ini ibarat yang terbaik lah, bisa ngingetin. Jangan lupa transfer kalau terbaik. Tenang mas, agenda kan. Bisa ngingetin, terus juga sering kan chat-chatan gitu kan mas, maksudnya reply story. Nah kayak ibarat ini orang care banget nih dalam hatiku. Tapi nggak cinta kan sih? Enggak, masih pada jalurnya. belum gini, belum belok. jangan belok. Terus ya udah makanya bersyukur banget aku, alhamdulillah gitu kan. Aku juga sering cerita ke orang tua juga, aku ada dosenku nih baik banget gini ya, segala macam dengan speaknya. Jadi malu sih. ya udah kamu bersyukur gitu kan ya. Terus ya kayak gitu lah mas, kayak jadi aku tuh bersyukur banget jadi ada Mas Bisa gitu. Aduh. Kacau. Udah rekaman 15 menit ya. Voice recordnya nggak bisa coy. Kacau.
Aduh, mana gerah nih lampunya banyak kan.